Johnson's not offering anything back in. Johnson's got to make a move. He hasn't. Ladies and gentlemen, please welcome Martin. Petinju muda berbakat asal negara Inggris, yaitu petinju dari divisi kelas berat Moses Itauma, dikabarkan akan dipertemukan atau dipertandingkan dengan petinju berbahaya Martin Bakole. Hal itu telah diungkapkan oleh promotor kenamaan yaitu Frank Warren, yang mengungkapkan jika terbuka kemungkinan pertarungan antara Moses Itauma yang saat ini berusia 20 tahun dengan rekor sempurna 11 menang tanpa pernah kalah dengan 9 menang KO melawan Martin Bakole yang berusia lebih tua yaitu 31 tahun dengan rekornya 21 menang 2 kalah 2 seri dengan 16 menang KO, seorang petinju raksasa dari negara Republik Kongo. Namun demikian, hal itu belum bisa dipastikan jadwalnya sebab Frank Warren akan melihat dulu bagaimana kondisi petinju muda itu paling tidak hingga akhir tahun ini. Ya, Moses Itauma yang baru berusia 20 tahun dan memiliki rekor cemerlang sebagai petarung profesional adalah salah satu petarung yang sangat berbakat yang menurut banyak orang adalah petinju masa depan di divisi kelas berat. Dan Frank Warren ingin meningkatkan kualitas petarung kidal itu dalam menghadapi lawan di tahun ini. Dalam waktu dekat, yaitu di Glasgow, Skotlandia, Itauma akan menghadapi petinju Amerika yaitu Mike Balagon. Tanpa bermaksud tidak menghormati petinju Amerika itu, kebanyakan orang melihat pertarungan itu adalah sebagai kemenangan mudah dan cepat bagi seorang Moses Itauma. Namun, pertarungan yang menguji ini diharapkan akan segera datang, dan itu adalah Martin Bakole ataupun Filip Hrgovic yang akan menjadi lawan dia berikutnya. Bakole sendiri adalah bukan petinju kaleng-kaleng jika dia dalam kondisi tubuh yang ideal. Bobotnya saat ini mencapai 140,6 kg dalam duelnya melawan Joseph Parker di tanggal 22 Februari kemarin, dan saat itu dia dinyatakan kalah TKO pada ronde kedua. Meski dia memang tampil hanya sebagai petinju pengganti seorang Daniel Dubois. Pada tanggal 3 Mei kemarin, dia juga naik ring lagi melawan Efe Ajagba yang berakhir dengan draw, meskipun mayoritas banyak yang bilang bahwa Efe Ajagba lebih layak dimenangkan. Bobotnya saat duel melawan Ajagba adalah 135, turun sedikit dibandingkan duel saat melawan Joseph Parker. Naiknya berat badan Bakole dipandang karena hidupnya kini jauh lebih makmur, dan beruntung dia masih mau berlatih keras sebelum bertarung melawan Efe Ajagba, karena kalau tidak tubuhnya mungkin bakal lebih melar. Jika berada di bobot ideal, misalnya sekitar 127 kg, Bakole bisa sangat-sangat berbahaya. Seorang Jared Anderson sudah merasakan gimana getirnya bertarung melawan seorang Bakole dalam kondisi terbaik. Jared Anderson jatuh pada ronde pertama, lalu 2 kali pada ronde kelima, sampai kemudian duel dihentikan wasit Jerry Cantu. Padahal sebagai petinju muda yang berusia 24 tahun waktu itu, Jared Anderson sedang ganas-ganasnya, sedang dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tetapi di hadapan seorang Martin Bakole, ternyata dia bukan siapa-siapa. Nah, dalam kondisi ideal seperti itu, Moses Itauma pun bisa terancam di hadapan Bakole. Itauma dengan tinggi 189 cm adalah seorang pemukul kuat, namun dia nampaknya tidak secerdik Joseph Parker yang mendikte Bakole dengan tingginya 198 cm. Bakole juga akan menjadi lawan berat Itauma jika sampai mereka akhirnya bertarung. Lawan-lawan yang pernah dia hadapi sebelumnya adalah petinju-petinju yang kurang dikenal seperti Dempsey McCann, Maurice Watts yang berusia 45 tahun dan sangat tua, ataupun petinju yang kurang dikenal lainnya. Menurut pengakuan Itauma sendiri, ia sangat membutuhkan pengalaman dalam bertarung. Mungkin Bakole ataupun Filip Hrgovic bisa memberikan seorang Itauma pengalaman yang sangat mempengaruhi karirnya ke depan. Penggemar yang pernah melihat Itauma beraksi di atas ring tentu sangat tahu betapa hebatnya dia, betapa istimewanya dia. Sementara nama-nama besar yang pernah bertanding melawan Itauma, termasuk Tyson Fury, Anthony Joshua ataupun Daniel Dubois juga mengomentari kemampuannya. Dengan kemampuan Itauma saat ini, dia akan segera memenangkan gelar juara dunia dan mungkin akan menjadi wajah baru dalam divisi kelas berat.
Akan menjadi bulan-bulan berikutnya yang menarik dan mengasihkan untuk menyaksikan seorang Itauma ini memegang gelar juara. Dan menurut pendapat banyak orang di dunia tinju, petinju kelas berat Inggris yang berusia 20 tahun ini adalah petinju kelas berat yang dominan berikutnya. Bukan hanya seorang calon juara dunia, namun menurut beberapa orang, Itauma adalah calon petinju masa depan di divisi utama olahraga baku hantam. Dia hanya membutuhkan pengalaman bertarung saja. Ya, pertarungan antara Moses Itauma dan Martin Bakole di kelas berat akan menjadi uji coba besar bagi prospek muda Inggris Moses Itauma. Dengan rekor tak terkalahkannya dengan 9 kemenangan KO dalam 2 ronde pertama, Itauma dikenal karena kecepatan, kekuatan, dan kecerdasan taktisnya. Usai mengalahkan Dempsey McCann dengan kemenangan KO pada ronde pertama di bulan Februari kemarin, Moses Itauma dipandang sebagai calon juara dunia di masa depan. Di sisi lain, Martin Bakole yang menelan 2 kekalahan adalah petinju asal Kongo yang memiliki pengalaman lebih banyak tentunya, termasuk pertarungan untuk gelar interim WBO saat melawan Joseph Parker di bulan Februari, meskipun dia dinyatakan kalah KO pada ronde kedua. Baru-baru ini, sekali lagi Bakole juga bertanding imbang melawan Efe Ajagba dalam pertarungan 10 ronde yang terlihat penuh tekanan. Analisa pertarungan Itauma versus Bakole menunjukkan bahwa Moses Itauma memiliki keunggulan dalam kecepatan dan teknik tinju, sementara Bakole tentu saja memiliki pengalaman yang lebih banyak dan kekuatan fisik yang lebih besar. Jika pertarungan ini terjadi, maka akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi Itauma untuk membuktikan kemampuannya melawan lawan yang cukup berpengalaman seperti Martin Bakole. Moses Itauma sebenarnya sangat menginginkan untuk bisa memecahkan rekor Mike Tyson sebagai juara kelas berat termuda. Namun, melihat situasinya saat ini, keinginan itu nampaknya tidak mungkin terwujud karena untuk memecahkan Mike Tyson, Itauma harus menjadi juara dunia setidaknya pada 19 Mei kemarin. Sementara gelar kelas berat dipegang oleh petinju menakutkan yaitu Alexander Usyk, yaitu WBA, WBC, dan WBO, dan Daniel Dubois sebagai pemegang IBF. Saat ini Itauma berada di posisi kedua dalam organisasi tinju WBO dan peringkat 3 WBA. Peluang duel perebutan gelar kelas berat nampaknya memang sudah di depan mata. Namun, untuk sementara, Itauma masih tetap harus bersabar untuk mendapatkan peluang duel perebutan gelar. Jika skema pertarungan sesuai dengan rencana, yaitu Itauma menang saat bertarung pada minggu ini, kemudian Usyk versus Dubois juga terwujud, maka terbuka peluang lebar bagi Moses Itauma untuk mendapatkan pertarungan perebutan gelar juara dunia. Namun begitu, Itauma harus sadar jika para gladiator yang saat ini memegang gelar juara dunia sebelumnya juga harus jatuh bangun demi mendapatkan pertarungan besar mereka. Itauma harus bersabar sambil mengasah kemampuannya, karena masih teringat jelas seorang petarung muda berbakat yaitu Jared Anderson yang sebelumnya digadang-gadang sebagai penerus di kelas berat, prospek muda berbakat, namun dia jatuh tersungkur dan terlempar dari papan atas setelah dikalahkan secara memalukan dari seorang Martin Bakole yang kala itu tidak diunggulkan dan seolah langsung menenggelamkan nama besarnya. Sahabat tinju dunia, kita tunggu saja bagaimana kiprah seorang Moses Itauma ini. Akankah dia akan mampu mengejar ambisinya untuk menjadi penguasa di kelas berat, ataukah itu semua hanya mimpinya belaka? Kita tunggu saja.